Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pertama, segala puji hanya bagi Allah Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita dalam materi fikih dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz. Dan pembahasan kita masih masalah asyam, puasa. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas di antaranya adalah puasa atau definisi definisi puasa baik itu menurut bahasa maupun istilah. Kemudian juga yang telah kita bahas hukum puasa Ramadan. Kemudian juga di antaranya yang sudah kita bahas tentang fadilah, tentang keutamaan puasa, khususnya puasa Ramadan. Dan kita lanjutkan bahasan berikutnya adalah wujubu siyami Ramadana bi ru'yatil hilali. Kewajiban memulai berpuasa di bulan Ramadan dengan melihat hilal, yaitu dengan cara ru'yah. Jadi wajib puasa Ramadan, kewajiban memulai puasa Ramadan dengan melihat hilal. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama yaitu dengan melihat hilal, bukan dengan hisab. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yati." Puasalah karena melihat hilal. Mulailah puasa gitu, maksudnya puasa Ramadan karena melihat hilal. Berarti ru'yah. Bukan hitunglah, tapi lihatlah. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah karena melihat hilal. Berbuka di sini berarti mengakhiri bulan Ramadan atau puasa Ramadan dengan melihat hilal. Fa in ghummiya 'alaikumus syahru fa'uddu 30. Jika mendung atas kalian, apabila mendung alaikum atas kalian asyahru fa'uddu 30,
Jika mendung atas kalian, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadits ini sering kita dengar dan antum semua sudah hafal, walhamdulillah. Jadi hadis ini jelas, tegas, gamblang bahwa memulai puasa Ramadan dan mengakhirinya dengan melihat hilal, dengan melihat ru'yah hilal. Tayyib, sampai di sini insya Allah tidak ada masalah lah. Ada masalah? Enggak kan? Enggak ada masalah, alhamdulillah. Dan antum selalu tidak ada masalah insya Allah. Masalahnya adalah beda mulu ya. Iya, beda mulu. Ya karena ada ini, ada hisab, ada perhitungan ini itu. Seandainya mengikuti petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, selesai, urusannya selesai. Ya, kalau dengan mengikuti petunjuk dan sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, selesai urusannya, tidak ada insya Allah perselisihan, perbedaan ini dan seterusnya, nggak ada insya Allah, karena Nabi telah tegas mengatakan demikian. Puasa dengan melihat, selesai dengan melihat, selesai. Kalau tidak terlihat karena ada awan, karena mendung, karena hujan, karena pohon dan yang lainnya, ya sudah, kalau begitu genapin bulan Sya'ban 30 hari, berarti besoknya selesai kan? Mudah. Dan memang itulah Islam itu mudah, gampang. Ad-dinu yusrun. Agama Islam itu mudah, gampang. Artinya mudah dan gampang ini bisa dilakukan oleh semua manusia, bisa dilaksanakan oleh manusia semua, khususnya kaum muslimin. Tidak ada yang berat. Karena menyelisihi sunnah itulah seakan-akan agama menjadi berat, susah dan sulit, biang perbedaan dan perperan. Allah. Tapi sampai di sini insya Allah tidak ada masalah. Kemudian bahasan berikutnya adalah bima yathbutus syahr, yaitu cara menetapkan awal bulan Ramadan. Cara menetapkan awal bulan Ramadan. Kata penulis hafizahullah, yathbutu syahru Ramadan bi ru'yatil hilal walau min wahidin adlin. Bulan Ramadan ditetapkan dengan melihat hilal, yaitu dengan ru'yah tadi. Meskipun yang melihatnya itu satu orang dan sifat orang itu adalah adil. Adil di sini maksudnya adalah tidak dikenal orang fasik. Ya, tidak dikenal orang fasik. Berarti ya bukan berarti maksudnya adil di sini beriman, bertakwa, lurus, gak pernah berbuat maksiat, tidak. Namanya juga manusia kan? Manusia tidak luput dari dosa dan maksiat. Tapi di sini adalah maksudnya adil, tidak dikenal orang jahat, tidak dikenal orang buruk, tidak dikenal orang fasik. Meskipun itu orang awam, ya meskipun itu orang awam. Nah seperti itu. Jadi yang meskipun yang melihatnya itu adalah satu orang, ya sudah. Kalau memang satu orang ini adil dan benar-benar melihatnya, ya sudah. Seluruh kaum muslimin yang ada di daerah itu, di negeri itu, semuanya ya sudah puasa besoknya. Gitu. Kemudian au ikmali iddati sya'bana thalathina yauman, atau dengan menyempurnakan hitungan Sya'ban menjadi 30 hari. 30 hari.
Sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala, dia berkata, tara an-nasu al-hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituh fasama wa amara an-nasa bisiyamihi. Orang-orang sedang ru'yah hilal, ya, orang-orang itu para sahabat memperhatikan hilal, saling ya melihat hilal kayak kita itu. Ada yang di sono kan begitu, saling melihat hilal. Kemudian kata Ibnu Umar, fa akhbartu, kemudian aku beritahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku melihat hilal. Aku melihat hilal, kata Ibnu Umar. Berarti ini berapa orang yang lihat? Satu. Ibnu Umar tok. Ibnu Umar saja. Dan tentu Ibnu Umar adalah orang yang adil. Di samping dia seorang sahabat yang mulia. Maka setelah itu fasama, kemudian beliau berpuasa, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan menyuruh manusia untuk berpuasa. Nah, hadis ini jelas menunjukkan meskipun satu orang saja yang melihatnya, ya sudah ditetapkannya lah bahwa hari itu masuk bulan Ramadan dan besok puasa Ramadan. Alhamdulillah, dan ini sungguh mudah dan gampang, ya, dan ini adalah salah satu karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap umat Muhammad bisa melakukannya. Dari zaman Rasul bisa, tabi'in gampang, tabi'ut tabi'in gampang juga, dan generasi-generasi berikutnya sampai kita dulu masih kecil. Mudah nggak itu semua melihat hilal? Mudah. Dan sampai sekarang bisa melihat. Jadi ini mudah gitu loh, mudah. Semua generasi itu bisa menjalankan ini. Kemudian ada ini dan itu sehingga menjadi berubah. Tambah sulit nggak? Tambah sulit. Biayane, ya, terus dan yang lainnya lah sebagaimana yang sudah kita rasakan itu. Makanya ini mudah. Di zaman Rasul nggak ada alat-alat ini itu, tabi'in, tabi'ut dan seterusnya nggak ada alat-alat itu, bisa semua. Dan tidak ada perbedaan, tidak ada ini, tidak ada itu. Setelah itu kita rasakan sekarang ini ada perbedaan karena ini dan itu. Baik. Menunjukkan asli bahwa Islam itu mudah, ya, Islam itu gampang, tidak sulit, ya, tidak membebankan. Tapi ketika sudah keluar dari sunnah itu terasa berat, terasa sulit dan terasa terbebani. Alhamdulillah. Baik. Kita lanjutkan. Fa illam yural hilal, jika hilal tidak terlihat. Berarti tidak terlihat di sini, mungkin ada nggak dia? Ada, tapi kan nggak kelihatan. Dia itu sudah muncul, udah kelihatan, harusnya itu kelihatan. Ada, dia itu ada. Tapi masalahnya nggak kelihatan. Karena setiap yang ada itu belum tentu kelihatan. Begitu. Bisa saja ada tapi nggak kelihatan. Nah, termasuk ini, jika tidak terlihat itu hilal karena ghaim, yaitu awan mendung, ya, nggak kelihatan, au nahwihi, atau yang lainnya, hujan, angin, atau apa begitu, ya, atammu iddata sya'bana 30 yauman, maka disempurnakan hari Sya'ban menjadi 30 hari, sebagaimana hadis Abu Hurairah yang telah lalu, ya, yaitu sabda Nabi, fa in ghummiya 'alaikumus syahru fa'uddu 30.
Dan sampai di sini insya Allah tidak ada masalah dan paham semua. Kita lanjutkan. Wa amma Syawwalu fala yathbutu dukhuluhu illa bi syahadatsnaini. Adapun hilal bulan Syawal berarti akhir Ramadan ya. Akhir Ramadan, awal Syawal, maka tidak boleh ditetapkan adanya kecuali dengan dua orang saksi laki-laki yang adil. Kalau mengakhiri Ramadan dan mengawali Syawal, ru'yah itu minimal dua orang yang adil. Kalau mengawali Ramadan cukup satu, selesai. Cukup satu orang ngelihat semuanya puasa. Tapi kalau penutup Ramadan dan pengawal Syawal adalah minimal dua orang yang adil, dua orang yang melihatnya, dan dua-duanya adalah adil. Hadisnya mana ini? Hadisnya dari Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab annahu khataba fil yaumil ladzi syakka fihi faqala ala inni jalastu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sa'altuhum innahum haddatsuni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wa ansiku laha fa in ghumma alaikum fa atimmu 30 yawman fa in syahida syahidani muslimani fasumu wa aftiru. Artinya dari Abdurrahman bin Zaid bin Khattab bahwa ia pernah berkhutbah pada hari yang masih diragukan. Yang masih diragukan ini apakah besok ini Ramadan atau tidak, begitu ya. Atau akhir Ramadan atau awal Syawal. Dia berkata, ketahuilah sesungguhnya aku pernah duduk atau belajar kepada para sahabat Rasul SAW sambil bertanya kepada mereka. Lalu mereka menyampaikan kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah kamu bila sudah melihat hilal, dan berbukalah kamu bila sudah melihat hilal, bulan Syawal, serta beribadahlah padanya Di sini catatan kaki, beribadahlah maksudnya berhajilah atau berkurbanlah, yaitu menentukan bulan apa ini? Zulhijjah. Ya, menentukan bulan Zulhijjah itu dengan hilal juga gitu. Ya. Itu bulan awal Zulhijjah itu, karena Zulhijjah itu ada potongnya kurban dan ibadah haji gitu. Maka harus pas gitu. Jika mendung menyelimuti kamu, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan jika ada 2 orang muslim yang menyaksikan hilal, maka hendaklah kamu berpuasa dan berbukalah. Di sini ada beberapa asar dan hadis Nabi SAW. Di antaranya juga adalah dari gubernur Mekkah, yaitu Al-Harith bin Hatib. Ia berkata, Rasulullah SAW mengamanatkan kepada kami agar kami melaksanakan ibadah puasa ini bila sudah melihat hilal. Berarti masalah ru'yah ini banyak ya riwayatnya ya Pak ya. Banyak sekali riwayatnya. Yang ini menunjukkan tegas banget gitu loh.
perintah Rasul dan praktek Rasul dan juga praktek para sahabat dengan ru'yah. Karena menunjukkan banyak dalil gitu. Ya, banyak sekali dalilnya di sini. Jadi Rasulullah SAW mengamanatkan kepada kami agar kami melaksanakan ibadah puasa ini bila sudah melihat hilal, yaitu bulan Ramadan. Jika kami tidak melihatnya, namun ada 2 orang laki-laki yang adil yang menyaksikannya, maka kami harus melaksanakan ibadah puasa ini dengan kesaksian mereka berdua. Dengan demikian sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu jika ada 2 orang yang muslim yang menyaksikan hilal, maka hendaklah kamu berpuasa dan berbukalah. Dalam hadis Abdurrahman bin Zaid dan pada riwayat lainnya, jika kami tidak melihat hilal, yaitu bulan Ramadan, namun ada 2 orang adil yang menyaksikannya, maka kami harus beribadah siam ini dengan melaksanakan dengan kesaksian mereka berdua. Yang termaktub dalam riwayat Al-Harith bin Hatib ini, pengertian dari keduanya menunjukkan bahwa 1 orang laki-laki yang menyaksikan hilal tidak dapat dijadikan sebagai dasar pijakan untuk memulai dan menyudahi ibadah puasa. Kemudian dikecualikan untuk memulai siam Ramadan, dalam kurung, tidak dilakukan hanya dengan seorang saksi yang telah melihat hilal. Berdasarkan dalil yang diriwayatkan Ibnu Umar itu, Ibnu Umar tadi itu berapa orang? 1 orang. Ibnu Umar sendiri yang melihat. Ini untuk awal Ramadan. Ya. Tinggallah masalah menyudahi puasa Ramadan. Kalau awal Ramadan tidak ada masalah ini. Masalahnya adalah menyudahi Ramadan dan mengawali Syawal. Karena tidak ada dalil yang membolehkan berbuka puasa dengan kesaksian 1 orang laki-laki. Selesai. Ya. Kata beliau, periksa Tuhfatul Ahwadi dengan sedikit perubahan. Jadi intinya kembali ke awal bahwa untuk mengakhiri Ramadan dan mengawali Syawal, ru'yah harus 2 orang ya, minimal 2 orang yang adil, muslim ya Pak ya, harus muslim dan adil, Tapi kalau memulai Ramadan cukup minimal 1 ya, minimal 1 sebagaimana sudah kita bahas. Baik. Kemudian di sini ada tanbih, peringatan, dan ini penting. Wa man ra'al hilala wahdah fala yasumu hatta yasuman nas. Barang siapa yang melihat hilal sendirian, maka tidak boleh baginya puasa kecuali dia berpuasa bersama kaum muslimin. Berarti misalnya persaksiannya nggak diterima gitu loh. Persaksiannya tidak diterima. Dia udah laporan tapi nggak diterima gitu loh. Maka tetap baginya tidak puasa dan mengikuti puasa bersama kaum muslimin. Ya. Tapi kalau diterima ya alhamdulillah kan. Kalau diterima berarti selesai kan urusannya. Dia laporan siap diterima, oke besok puasa. Tapi kalau nggak diterima, ya sudah, kalau nggak diterima berarti besok masih puasa Ramadan. Besok masih Sya'ban, kemudian besoknya lagi baru puasa Ramadan. Wala yuftiru hatta yuftirun, dan dia juga tidak boleh berbuka sampai manusia berbuka, yaitu menyelesaikan Ramadan. Berarti harus semua bersama kaum muslimin. Sebagaimana hadis Abu Hurairah
radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-saumu yasuma tasumun wal fitru yauma tafturun wal adha yauma tudahhun. Puasa adalah hari di mana kamu sekalian berpuasa. Berarti bareng-bareng begitu, enggak satu-satu, bareng-bareng. Berbuka yaitu Idul Fitri adalah hari di mana kamu sekalian berbuka. Kamu sekalian berarti bareng-bareng, tidak boleh menyelisihinya, ya. Dan hari kurban adalah hari di mana kamu sekalian menyembelih binatang kurban. Berarti bareng-bareng juga menentukan awal Dzulhijjah, bareng-bareng semuanya. Berarti makna hadits ini, meskipun dia melihat sendiri, kemudian tidak melapor atau laporan tidak diterima, maka tetap dia harus puasa bersama kaum muslimin. Semua ini dalam rangka, ya, diantaranya adalah menyatukan hati-hati kaum muslimin, ya, menyatukan hati-hati kaum muslimin. Kemudian bahasan berikutnya di sini, baik. Kita lanjutkan sampai di sini, insya Allah tidak ada masalah, ya. Sampai di sini insya Allah tidak ada masalah. Jadi maksudnya di sini Islam mewanti-wanti jangan sampai berpecah belah, ya. Yang satunya puasa, yang satunya tidak, yang satunya udah Idul Fitri, yang satunya masih puasa lapar gitu, ya Allah, orang pada makan dia masih, Masya Allah. Nah, Islam tidak menginginkan seperti ini, ya, tidak menginginkan seperti ini. Islam menginginkan bersatu, puasa, Idul Fitri, motong kurban semua, ya, tidak ada perselisihan di dalamnya, dan itulah Islam, ya, Islam. Baik, kita lanjutkan. Alaman yajib, orang yang wajib melaksanakan siyam. Siapa saja ini orang-orang yang diwajibkan puasa Ramadan? Kata penulis hafizahullah, ajma'al ulama'u ala annahu yajibu sawmu ala. Sepakat para ulama sepakat bahwa kewajiban puasa Ramadan wajib atas yang pertama al-muslim. Nih, setiap muslim. Kemudian yang kedua al-aqil, berakal. Lawannya muslim berarti kafir. Kafir tidak wajib. Meskipun itu tidak wajib, dia akan disiksa, diazab di dalam neraka gara-gara tidak melaksanakan puasa Ramadan. Meskipun dia tidak diwajibkan. Sebagaimana seandainya seorang kafir ini puasa Ramadan, diterima enggak? Tidak akan diterima. Meskipun demikian, dia diazab di dalam neraka karena meninggalkan puasa Ramadan. Sebagaimana mereka juga akan diazab, disiksa di dalam neraka karena meninggalkan sholat 5 waktu. Meskipun mereka itu sholat 5 waktu, tapi gak akan diterima juga, kan? Tetap gak diterima. Yang dengan itulah Allah azab dia di dalam neraka. Berarti semakin banyak kewajiban-kewajiban ini yang mereka tinggalkan, semakin berat azab dan siksanya nanti di neraka. Gampangannya begini, orang kafir pasti masuk neraka, gak mungkin tidak. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah sampai mati, pasti diazab, pasti masuk neraka, itu sudah pasti. Kemudian berat dan ringannya azab di neraka itu sesuai dengan tadi amal-amalnya, karena kemaksiatannya dan juga karena
banyaknya kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan. Meskipun dulu di dunia, kalaupun dikerjakan diterima nggak? Nggak diterima. Berarti sebagai tambahan azab, tambahan siksa, tambahan azab, tambahan siksa. Semakin banyak kewajiban yang mereka tinggalkan, semakin berat. Apalagi dibarengi dengan dosa dan maksiat mereka, semakin berat juga. Sudah karena kekafiran dia, Masya Allah. Berarti itulah siksa mereka di dalam neraka, ya. Di samping mereka bertingkat-tingkat, tapi ya tetap berat, ya, dan menyakitkan. Masya Allah, ya, Masya Allah. Maka akhi, kewajiban kita adalah menjaga keimanan kita, menjaga keislaman kita. Kita rawat, kita jaga keislaman kita ini. Kita rawat, kita jaga, dan kita kokohkan iman kita ini. Salah satunya adalah dengan terus belajar seperti ini. Ya, salah satunya adalah rajin, ya, duduk di majelis ilmu, majelis zikir seperti ini, dan ya bersama-sama belajar dan menuntut ilmu agama. Ini salah satu faktor terbesar untuk mengokohkan keimanan kita, mengokohkan keislaman kita, menyuburkan dan menyuburkan dan menguatkan juga mengokohkannya. Insyaallah, ya. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini, yaitu Islam dan iman. Kemudian yang kedua, al-aqil, berakal. Berakal lawannya akil berarti apa? Gila. Tidak berakal berarti gila, kan? Orang gila tidak wajib, ya, tidak wajib puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga, al-baligh, sudah baligh. Lawan baligh berarti belum baligh, anak-anak. Ya, anak-anak tidak wajib, yang belum baligh itu tidak wajib. Kemudian yang keempat, as-sahih, yaitu sehat. Ya, sehat. Yang kelima, mukim. Ya, orang yang mukim, lawannya adalah safar, ya, lawannya adalah safar. Wa yajibu an takuna al-mar'atu tahiratan minal haidhi wan nifas. Dan wajib bagi seorang wanita juga yang suci dari haid dan nifas. Ini khusus bagi perempuan, yaitu tidak haid dan tidak nifas. Kemudian penulis hafizahullah ta'ala membawakan beberapa dalil, ya. Di antaranya adalah beliau berkata dulu, wa amma adamu wujubihi ala ghairil aqidi wal baligh. Di antara dalil yang menunjukkan tidak wajibnya puasa Ramadan bagi yang tidak berakal dan belum baligh adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathah. Pena diangkat dari 3 golongan manusia. Diangkat pena dari 3 golongan manusia. Artinya tidak dicatat. Ada 3 golongan manusia yang tidak dicatat. Terangkat catatannya, itu penanya terangkat. Pertama, anil majnuni hatta yafiq. Golongan yang pertama adalah orang gila sampai dia sadar. Berarti selama dia gila, ya tidak ada catatan baginya. Dia melakukan apa saja nggak dicatat. Nggak dicatat dosa, begitu. Kemudian wa'anin naimi hatta yastayqidh, bagi orang yang tidur sampai bangun, ya, bagi orang yang tidur sampai dia bangun. Berarti selama tidur diangkat itu penanya. Wa'anis sabiyyi hatta yahtalim, dan untuk anak-anak, ya, sampai dia baligh tentu. Mimpi maksudnya kan di sini mimpi artinya baligh.
Berarti yang pertama tadi orang gila, kemudian tidur, kemudian anak-anak. Semua ini diangkat pena baginya. Artinya tidak dicatat dia itu melakukan ini, melakukan itu, nggak dicatat. Ya, nggak dicatat. Kemudian kata penulis hafizahullah, wa yustahabbu li wali sabi ayyamurahu bisiyam mata ataqahu liyatamarrana alaihi iqtidaan bi fi'li sahabati radhiyallahu anhum ajma'in bisibyanihim. Ada nggak di sini nih? Tapi ada sedikit tambahan nih, yaitu dianjurkan bagi wali si anak, ya, dianjurkan bagi wali si anak untuk menyuruh anak-anaknya yang belum balik untuk berpuasa. Ini penting nih, ya. Jadi dianjurkan bagi wali anak menyuruh mereka untuk berpuasa Ramadan. Untuk apa nih? Untuk melatih mereka. Untuk melatih mereka. Sehingga ketika dia mulai balik, udah siap gitu loh untuk puasa Ramadan. Nggak repot gitu loh, nggak repot, nggak ngeselin gitu kan. Ya udah, karena sebelumnya udah biasa puasa kan. Sebelumnya udah biasa puasa. Dan anak itu kalau berpuasa Ramadan dengan puasa yang benar, diganjar nggak sebagai dia? Diganjar nggak? Diganjar. Dia mendapatkan pahala puasa Ramadan meskipun belum balik. Meskipun kalau dia tidak puasa, ya tidak berdosa gitu loh. Tidak berdosa. Tapi pun kalau melaksanakan puasa Ramadan, diganjar, dicatat pahala baginya. Dan ini salah satu tujuannya adalah tadi untuk tamrin, untuk melatih mereka, ya, kalau sudah balik siap untuk berpuasa. Iktidaan, mencontoh apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anak mereka. Jadi para sahabat itu dari kecil, anak-anak mereka masih kecil itu dilatih untuk puasa Ramadan. Kalau mereka itu, dalam riwayat disebutkan, kalau mereka itu nangis, dikasih apa? Mainan, boneka, atau apa begitu, biar tangisannya diem, biar dia diem dari tangisannya itu, sehingga meneruskan, istilahnya apa namanya itu, mengalihkan ya, mengalihkan anak itu biar tidak berbuka gitu. Kecuali kalau udah mau pingsan-pingsan gitu ya, ya udah dikasih aja lah kalau udah pingsan-pingsan gitu. Masya Allah ya. Jadi semua ini dalam rangka melatih mereka dan mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anak mereka. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa tidak wajib bagi yang tidak berakal dan belum baligh. Kemudian dalil berikutnya, wa amma adamu wujubihi ala ghairi sahihil muqim. Adapun tidak diwajibkannya puasa atas orang yang tidak sehat, yaitu sakit, tapi mukim. Dia mukim tapi sakit, itu tidak wajib baginya puasa. Apalagi sakit terus safar, ya sudah kan begitu, double gitu. Safar aja rukhsah, apalagi dia sakit. Ini sakit mukim, berarti di rumah dia sakit, maka tidak wajib baginya berpuasa. Dalilnya mana? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra.
Maka barang siapa di antara kalian, barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, yaitu musafir, sakit meskipun dia mukim atau dia dalam perjalanan, sehat tapi dalam perjalanan gitu maksudnya, sehat tapi musafir. Sakit mukim, mukim sakit, terus sehat safar. Maka wajib baginya berpuasa sebanyak yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, yaitu mengqadha'nya di hari-hari yang lain, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama. Kemudian fa in shamal maridu wal musafiru ajza'ahuma. Ini penting sekali ini. Namun jika ternyata orang yang sakit dan musafir itu tetap berpuasa, berarti punya azam kuat, tekad kuat untuk tetap puasa meskipun dia sakit atau meskipun dia safar, maka puasanya mencukupi keduanya. Artinya puasanya diterima dan telah gugur kewajiban puasanya. Ya kadang-kadang ada orang yang seperti itu, ya tetap wes pokoknya puasa dah, kan gitu, puasa. Apapun terjadi. Kadang-kadang yang alasannya malas kalau qadha puasa sendiri ya. Ada yang alasannya seperti itu ya. Masya Allah. Karena dibolehkannya keduanya berbuka itu hanyalah sebagai rukhsah. Sakit gak puasa itu rukhsah, keringanan. Safar itu juga keringanan. Tapi kalau gak diambil keringanan itu juga masalah juga, gitu loh. Ya. Maka jika mereka berdua tetap bersikeras untuk mengamalkan ketentuan semula, yaitu azimah, maka itu lebih baik ya, maka itu lebih baik. Kemudian di sini ada masalah penting juga, dan insya Allah masalah ini antum semua sudah tahu. Ayyuhuma afdol, mana yang lebih utama nih, mana yang lebih afdol nih, fitr atau puasa, berpuasa ataukah berbuka. Artinya ini bagi dua orang tadi loh, yang sakit atau yang sedang safar. Mana yang lebih utama, puasa atau tidak? Tidak atau puasa, mana yang lebih utama? Meskipun pada asalnya dua-duanya boleh tidak puasa, gitu loh. Illam yajid, kata penulis hafizahullah, illam yajidil maridu wal musafiru masyaqqatan bisawmi fassaumu afdal. Jika dengan berpuasa orang yang sakit dan musafir tidak mendapatkan kesulitan yang berarti, maka berpuasa lebih utama. Jika yang sakit dan musafir itu tidak ada masyaqqah, masyaqqah itu kesulitan, berat dalam safarnya atau dalam sakitnya, maka puasa itu lebih afdol. Apalagi kita di zaman sekarang ini, safar mudah nggak? Mudah. Kendaraan ya kendaraan sendiri, naik kereta ya adem, ayem, sejuk. Sekarang kan gitu ya kereta Bu ya. Naik terus tidur, bangun-bangun udah nyampe kan begitu. Ya sudah, kalau seperti itu lebih utama puasa gitu, lebih utama puasa. Ya, apalagi naik kendaraan sendiri, dikit-dikit
Istirahat, dikit-dikit istirahat. Alhamdulillah, semuanya mudah dan semuanya gampang. Maka kalau kondisinya seperti ini, lebih utama, lebih afdal tetap puasa. Tapi kalaupun nggak puasa gimana? Ya boleh. Meskipun enak kendaraannya, safarnya nyaman gitu, tetap nggak puasa boleh nggak? Ya boleh, karena dia musafir kok, musafir. Seperti itu akhi ya. Wa in wajada masyaqqah, jika dia mendapati kesulitan dalam puasa itu, dalam sakit atau safar, fal fitru afdal, maka berbuka itu lebih utama. Apalagi perjalanan safar dulu ya, itu berat banget. Atau dulu lah kita masih muda dulu ya, masih muda dulu itu safar itu emang berat ya, berat sekali. Beda dengan zaman sekarang ini. Taib, dalilnya mana nih? Dalilnya nih, kita perlu dalil nih. Yang penting adalah dalilnya. Kok ini lebih utama puasa? Kok ini lebih baik, lebih utama nggak puasa? Dalilnya mana nih? Dalilnya adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, dahulu kami berperang bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Ya Allah, jihad, perang, angkat senjata, jalan jauh di bulan Ramadan. Ngebayang sulitnya kayak apa ya? Ngebayang sulitnya kayak apa? Apalagi medannya yang seperti itu. Ya Masya Allah, berat sekali ya. Jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bercerita dia, dahulu kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Maka di antara kami ada yang tetap berpuasa dan ada pula yang berbuka. Ada yang puasa, ada yang tidak. Orang yang tetap berpuasa tidak marah, tidak mencela kepada orang yang berbuka. Dan yang tidak berpuasa, yaitu yang berbuka, tidak mencela juga, tidak marah juga kepada yang berpuasa. Mereka berpendirian bahwa barang siapa yang kuat lalu berpuasa, maka yang demikian itu baik. Dan mereka memandang barang siapa yang tidak kuat lalu berbuka, maka itu juga baik. Yang berpuasa karena dia merasa nyaman, gak berat. Yang gak berpuasa karena itu merasa berat, maka dia gak berpuasa. Dan mereka semua tidak saling mencela, tidak saling menyalahkan. Alhamdulillah. Dan semua ini dilihat oleh Rasul enggak? Semua ini disaksikan oleh Rasulullah SAW. Dan ternyata Nabi tidak komentar. Nabi diem, menyaksikan sahabat ini, itu, ini, tadi itu. Menunjukkan itu boleh. Menunjukkan Nabi setuju dengan apa yang mereka lakukan. Dengan diamnya Rasul, itu menunjukkan sunnah. Ya, itu syariat. Itu syariat. Karena dengan diamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Berarti misalnya satu mobil, kalau yang merasa berat ya sudah buka aja. Yang merasa enak, nyaman, kuat ya sudah teruskan puasa. Yang paling penting tidak saling mencela, tidak saling menyalahkan dan seterusnya. Ini kalau tahu hukum loh. Kalau tahu hukum enak gitu loh, Pak. Kalau tahu hukum itu enak, nyaman, nggak ada ini, nggak ada itu. Coba kalau nggak ngerti hukum, berantem mulu kan. Masya Allah ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang adapun tentang tidak diwajibkannya puasa atas perempuan yang haid dan nifas
didasarkan pada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika nuqsanu diniha. Bukankah bila perempuan datang bulan ia tidak diperkenankan salat dan puasa, maka demikian itu sebagai pertanda kekurangan pada agamanya. Naam, wanita-wanita itu kurang dalam agamanya. Bagaimana itu? Iyalah, karena dia ketika datang bulan itu haid atau nifas, nggak sholat dan tidak puasa. Khususnya nggak sholat. Berarti kan nggak sholat berapa hari itu? 5 kali 7 aja misalnya berapa? 5 kali 7. Banyak ya? Tuh banyak. Berarti kan berkurang tuh, amalnya kurang kan? Agamanya kurang itu. Nah, ini dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwa wanita-wanita yang haid atau nifas itu tidak wajib puasa Ramadan. Kalau tetap puasa gimana? Diterima enggak? Enggak. Plus dosa. Nah, berdosa. Dia tetap puasa, maka puasa enggak akan diterima dan dia berdosa. Berdosa dia. Baik. Kemudian apabila perempuan yang haid atau nifas itu tetap melaksanakan ibadah siam, maka tidak cukup dan tidak berguna bagi mereka. Nggak diterima, nggak berguna. Sebab salah satu syarat wajibnya berpuasa bagi kaum perempuan adalah harus bersih dari haid dan nifas, sehingga keduanya tetap wajib mengqadha'nya. Dalilnya mana? Kalau puasa itu harus diqadha' dan sholat itu tidak diqadha'. Ini dia. Ada nggak sih yang berpendapat bahwa sholat itu tetap harus diqadha' bagi wanita yang haid dan nifas? Ada nggak? Nggak ada. Maksudnya ada nggak yang berpendapat harus diqadha' juga sholat? Berpendapat. Ada. Nggak tahu ada apa enggak? Ada. Saking semangatnya dalam beribadah tanpa ilmu. Itu orang Haruri, Khawarij. Orang Khawarij. Itu mereka mengqadha' salat. Kenapa? Karena semangat mereka dalam beribadah, tapi tanpa didasari ilmu. Masya Allah. Maka ilmu itu luar biasa sebagai timbangan benar dan tidaknya ibadah dan amal kita. Ini ilmu ini, Masya Allah ya. Taib. Sebagaimana hadis Aisyah, dia berkata, kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami ketika tiba masa haid pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa, namun tidak diperintahkan untuk mengqadha' salat. Ini jelas tegas perkataan Aisyah ini. Kami dulu para wanita di zaman Rasul ketika datang bulan haid atau nifas begitu. Kalau dikatakan haid masuk di dalamnya nifas. Kami disuruh. Siapa yang nyuruh? Rasulullah. Yang nyuruh Rasul siapa? Allah. Kami disuruh untuk mengqadha' puasa Ramadan, dan kami tidak disuruh mengqadha' salat. Jelas di sini.
Ya, Masya Allah. Taib ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Masalah berikutnya tentang orang yang orang tidak berakal, orang masih kecil belum balik, kemudian musafir, kemudian orang sakit. Nah, sekarang ini lanjut usia yang sudah tua, yaitu masalah hal-hal yang wajib dilakukan laki-laki dan wanita yang telah lanjut usia, udah tua, serta orang sakit menahun yang tidak diharapkan kesembuhannya. Apa yang mereka lakukan nih? Apakah tetap berpuasa atau tidak? Laki-laki maupun perempuan sudah tua banget, sudah tua, atau yang sakit dan tidak ada harapan sembuh. Apa yang harus dia lakukan? Apakah puasa atau tidak atau bagaimana? Dan insya Allah masalah ini kita semua sudah paham ya. Kata penulis hafizahullah, wa man ajaza 'anis siyami likabirin aw nahwihi aftara wa at'ama an kulli yaumin miskinan. Orang yang tidak mampu lagi berpuasa, orang yang tidak mampu lagi berpuasa karena usianya sudah lanjut, udah tua nih, atau sebab-sebab yang semisalnya, maka harus berbuka. Maka aftar, maka dia berbuka dengan syarat dia harus memberi makan setiap hari satu orang miskin yang dikenal dengan bayar fidyah. Tapi meskipun udah tua banget, tetap puasa boleh nggak? Ya boleh saja. Berarti dia berazam kuat untuk tetap berpuasa. Padahal dia itu kalau nggak puasa ya nggak apa-apa gitu loh. Sebagaimana tadi orang sakit, kalau dia tetap puasa ya sudah nggak masalah. Sebagaimana orang musafir tadi itu tetap puasa ya nggak masalah juga. Meskipun pada asalnya boleh tidak puasa. Sama dengan orang tua ini yang sudah lanjut usia. Ya, kalau dia tetap puasa ya monggo, tidak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau dia tidak berpuasa juga tidak apa-apa, dan itu memang rukhsah bagi dia, keringanan bagi dia. Tapi syaratnya ketika dia tidak berpuasa bayar fidyah. Kok nggak kodok sih? Loh sekarang aja enggak, gimana nanti bro? Umurnya emang tambah muda umurnya. Kan bertambah usianya, semakin ke sana semakin tua kan? Ya berarti enggak ada yang namanya kodok. Tapi bayar fidyah saja. Ngasih, memberi satu orang, memberi makan untuk satu orang fakir miskin, ya. Sebagaimana firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Memberi makan, bukan memberi uang ya. Nah, fidyah itu harus berupa makanan, baik itu matang maupun mentah, baik mentah maupun matang. Tidak sah dengan uang, karena jelas dalilnya Al-Quran jelas menunjukkan to'amu miskin, memberi makan seorang miskin, memberi makan. Dalam hadis pun demikian, memberi makan. Padahal di zaman Rasul ada uang nggak? Ada dinar, dirham, tapi Allah menyuruh untuk ngasih makan. Rasul pun demikian menyuruh untuk ngasih makan. Tidak dengan uang, tidak dengan nilai uang, tidak. Tetap makan. Ya, insya Allah. Kalau di kita ya beras gitu kan, baik itu matang maupun mentah.
Nanti ada bahasan nih ya, bahasan sendiri insyaallah. Kemudian dalil berikutnya dari Atha. An Atha, dari Atha bahwa ia pernah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membaca ayat ini. Wa man kana apa tadi itu? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi Atha ini muridnya Ibnu Abbas, murid yang sangat menonjol ya, sehingga menjadi ulama besar Atha ini. Bahwa ia pernah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membaca ayat ini. Lalu dia berkomentar, Ibnu Abbas berkata begini, sesungguhnya ayat ini tidak mansukh. Sesungguhnya ayat ini tidak mansukh, yaitu tidak terhapus. Yaitu laki-laki dan wanita yang telah lanjut usia dan tidak mampu berpuasa, hendaklah masing-masing memberi makan seorang miskin sebagai ganti tiap-tiap hari yang mereka tidak puasa itu. Ya, seperti itu. Baik, nanti akan disebutkan jumlah makanan yang harus dibayarkan. Itu bagaimana cara membayar fidyah tersebut setelah ini insyaallah. Masalah berikutnya adalah wanita hamil dan menyusui. Wanita yang hamil dan menyusui serta merasa berat melaksanakan ibadah puasa, atau keduanya merasa khawatir mengganggu kesehatan bayinya. Nih khusus untuk wanita hamil dan menyusui. Kalau dia berat tidak bisa berpuasa, takut kepada dirinya sendiri atau takut akan keadaan anaknya kalau dia tetap puasa, maka keduanya kalau bila tetap berpuasa, maka keduanya boleh berbuka dengan mengemban kewajiban membayar fidyah dan tidak ada kewajiban mengqadha bagi mereka. Jadi begini, wanita yang menyusui, wanita yang hamil dan menyusui, apabila keduanya ini tidak mampu berpuasa, berat banget baginya berpuasa, tentu karena takut akan dirinya sendiri atau takut kepada keadaan anaknya, falahumal fitr, maka keduanya, yaitu yang hamil dan menyusui, boleh baginya tidak berpuasa. Berarti ya udah berbuka. Wa alaihimal fidyah, dan wajib baginya membayar fidyah. Wala qadha'a alaihima, dan tidak ada kewajiban mengqadhanya. Memang ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, khususnya bagi dua orang ini yang hamil dan menyusui ini. Ada yang mengatakan harus qadha, harus fidyah. Harus qadha saja tanpa fidyah. Ada yang qadha saja, ada yang fidyah saja tanpa qadha. Ada yang mengatakan qadha fidyah. Ada yang mengatakan qadha saja tanpa fidyah. Ada yang mengatakan fidyah saja tanpa qadha. Ada yang dirinci. Kalau takut untuk dirinya harus qadha, kalau takut pada anaknya bayar fidyah, dan seterusnya. Ya, tapi wallahu a'lam, pendapat yang dikuatkan oleh penulis kitab ini hafizahullah taala adalah cukup dengan membayar fidyah saja tanpa mengqadhanya. Harus ada dalilnya dong. Iya, harus ada dalilnya. Kenapa kita memilih pendapat ini? Kenapa nih kita memilih pendapat ini? Cukup bayar fidyah saja tanpa qadha. Kita baca ini dalilnya nih. Ibnu Abbas.
Jadi yang berpendapat bayar fidyah saja itu adalah sahabat besar. Siapa tadi? Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas berpendapat cukup dengan bayar fidyah saja tanpa qadha. Begitu juga pendapat Ibnu Umar. Dalil berikutnya nanti itu Ibnu Umar yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, seorang ulama besar dari kalangan sahabat juga, berpendapat ini cukup fidyah saja tanpa qadha. Kita baca dalilnya dan ini penting untuk meyakinkan kita semua. Yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, laki-laki yang sudah lanjut usia dan wanita yang sudah lanjut usia merasa amat berat untuk melaksanakan ibadah siyam, diberi keringanan untuk berbuka kalau keduanya mau, yang harus memberi makan dan harus memberi makan seorang miskin setiap hari dan mereka tidak boleh mengqadha. Tadi sudah kita jelaskan. Kemudian ketentuan itu dihapus oleh ayat ini. Faman syahida minkumus syahra falyasumh. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri itu, dan tetaplah bagi laki-laki dan wanita yang telah lanjut usia bila merasa berat menjalankan siyam, dan wanita yang hamil dan menyusui yang merasa khawatir mengganggu kesehatan bayinya, agar berbuka dan mereka harus memberi makan seorang miskin sebagai ganti tiap-tiap hari di mana mereka tidak berpuasa padanya. Intinya bahwa Ibnu Abbas berpendapat bahwa wanita yang hamil dan menyusui kalau tidak mampu berpuasa karena takut dirinya dan takut anaknya, maka bayar fidyah saja tanpa qadha. Kemudian wa anhu, dan Ibnu Abbas juga berkata, halaman berikutnya, jika wanita yang hamil merasa khawatir terganggu kesehatan dirinya dan wanita yang menyusui khawatir terganggu kesehatan bayinya ketika berpuasa Ramadan, hendaklah mereka berbuka dan memberi makan orang miskin sebagai ganti tiap hari di mana mereka tidak puasa itu, dan mereka tidak usah mengqadhanya. Ini fatwa beliau, ya, fatwa beliau, dan kita tahu semua akan keilmuan Ibnu Abbas ini radhiyallahu taala anhuma. Kemudian dari Nafi', ia berkata, seorang putri dari Ibnu Umar menjadi istri seorang laki-laki Quraisy. Seorang putri dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini punya seorang anak perempuan dan anaknya ini menjadi istri seorang laki-laki Quraisy. Ketika hamil merasa haus dahaga di siang hari bulan Ramadan, lalu diperintah oleh Ibnu Umar agar berbuka dan sebagai gantinya agar memberi makan setiap hari satu orang miskin. Berarti pendapat ini juga dikuatkan oleh pendapat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Dan inilah pendapat yang saya pilih, ya. Walhamdulillah. Cukup bayar fidyah saja. Baik. Dan sekali lagi ini masalah khilafiyah, ya, masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Kalau ada yang berpendapat selain pendapat ini, ya monggo silakan, karena masing-masing punya dalil dan dasar. Yang paling penting adalah dalil dan dasar itu, ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir nih, masalah yang berkaitan dengan orang-orang yang wajib berpuasa.
jumlah makanan yang wajib diberikan. Fidyah itu, fidyah itu kayak apa nih? Bayarnya seperti apa? Jumlahnya berapa gitu. Di sini disebutkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa ia pernah tidak mampu berpuasa pada suatu tahun selama sebulan. Jadi mungkin tahun ini gitu ya, tahun ini dia tidak berpuasa selama sebulan. Kenapa? Karena tua. Ya, karena sudah tua. Lalu dia membuat satu bejana sarit. Kemudian mengundang sebanyak 30 orang miskin, sehingga dia mengenyangkan mereka. Berarti ini cara di antara cara-cara memberi makan fakir miskin itu bayar fidyah. Jadi dia mengundang fakir miskin sebanyak 30 orang. Sesuai dengan jumlah dia nggak berpuasa 30 hari. 30 hari berarti 30 orang. Kalau 20 hari berarti 20 orang. Satu hari 1 orang. Nah ini 30 hari berarti dia mengundang 30 orang. Datang ke rumahnya, makan sepuasnya di situ sampai kenyang, kemudian dia pulang. Ini salah satu cara. Atau misalnya ngajak ke warung ya, warung makan ya, traktir nih, sesuai dengan jumlah puasa yang dia tinggalkan 20 hari, ya sudah berarti dia ngundang 20 hari, ya masuk ke rumah makan, sate ya apa begitulah, sepuasnya makan di situ. Makan doang, ya minum juga lah, ya seret di sini kalau nggak minum, ya makan minum sampai puas, kalau bisa ya di oleh-oleh kan gitu, buat yang di rumah misalnya gitu, bagus juga ya, itu sudah cukup. Atau misalnya masak sendiri, kemudian dibungkus, kemudian dianterin ke fakir miskin sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkan. Bisa seperti itu. Nah ya, ini kalau mateng berarti bisa sehari sekali enggak? Kalau tiap hari boleh ya. Ini kan Anas tadi kan sudah selesai Ramadan, selesai gitu loh. Ramadan selesai semua. Alhamdulillah. Ya, berarti kalau tiap hari ya boleh. Misalnya hari ini nggak puasa, ya. Kemudian ya sudah ngasih makan nanti sore. Kalau untuk besok boleh nggak? Misalnya sekarang nih mulai hari Ramadan sekarang, harusnya kan dia nggak puasa Ramadan hari ini, berarti nanti sore 1. Kalau ngasih 2 untuk besoknya gimana? Boleh nggak? Satu sekarang untuk besok, atau 5 untuk 5 hari berikutnya, boleh nggak? Tidak boleh. Berarti makan ini tetap untuk hari ini. Kalau misalnya sendiri-sendiri satu-satu, ya, hari ini nggak puasa berarti 1, besok nggak puasa berarti 1, besok nggak puasa 1, begitu. Tidak boleh sekarang puasa bayarnya sekarang dan untuk besoknya lagi nggak boleh. Berarti nggak puasa dulu baru bayar gitu loh. Tidak boleh bayar dulu kemudian nggak puasa gitu. Paham ya? Nah seperti itu. Dan untuk gampang tadi itu, cara Anas tadi kan, selesai Ramadan baru ngasih makan, tak masalah. Ini kalau matang ya, kalau mentah gimana? Berarti beras.
Ukurannya berapa beras? Kurang lebih 1,5 kilo. 1,5 kilo. Setengah sok. 1 sok zakat fitrah itu kan berapa? 2,5 kilo enggak? 2,5 kilogram, separuhnya. Berarti kurang lebih 1,5 dah kan gitu. 1 sok kan ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 3 kilo kan? Nah, ya dikira-kira 1,5 kilogram. Berarti kalau 30 hari berapa kilo itu? 45 kilogram. Kemudian diberikan kepada fakir miskin. Dari 45 ini dibagi-bagi, dipecah jadi 5, boleh nggak? Kan 45 nih kilo untuk fidyah selama 30 hari ya, 30 hari. Nah, dari 45 kilo ini diberikan kepada cuma 5 orang. Boleh, nah boleh. Asal tetap timbangan semuanya 45. Tidak boleh 1, 5, ini 5, 5, 5. Loh, sisanya mana? Nah, jadi 45 ini boleh dibagikan kepada kurang dari 30 orang boleh. Yang penting timbangan total semuanya 45 kilo. 2 orang boleh silakan. 1 orang boleh silakan. Udah 45 kasih 1 orang, blek di situ selesai. Boleh juga. Walhamdulillah. Mudah nggak nih ya? Mudah sebenarnya, mudah dan gampang. Masya Allah ya. Iya, itu kalau beras. Kalau beras 1,5 kilogram 1 hari. Ya itu tambahan saja. Pokoknya adalah beras. Nah, pokoknya beras. Tapi kalau berbaik hati, nah gitu, nambah buah-buahan, goreng, minyak atau minuman, ya monggo silakan. Itu berarti tambahannya. Pokoknya kan sudah terpenuhi, tapi tambahannya juga itu bagus juga ya untuk menyenangkan hati dia. Jadi itu bisa untuk 30 hari bisa sekaligus ya? Iya, bisa sekaligus sebagaimana Anas tadi. Sekaligus dalam 1 hari selesai ngundang 30 orang tadi itu. Berarti beras ngasih sekaligus di hari itu untuk 30 hari ya boleh-boleh saja. Alhamdulillah, dan itu mudah. Masya Allah. Tayyib. Tapi sepertinya mudahan pakai beras ya Pak ya? Praktis ya. Udah beli beras, kirim sono, selesai. Tolong Pak, ini bagi 5 ya. 5 ditakar 5, 45 dibagi 5 gitu kan. 1 kali sono, 1 selesai. Alhamdulillah, mudah dan gampang. Baik, demikian para Bapak Ibu sekalian yang dapat kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Dan insya Allah nanti kita bahas tentang rukun-rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, adab-adab puasa, dan seterusnya. Kita bahas nanti di pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala. Sebelum kita tutup 1 menit untuk yang ingin bertanya. Misalkan dia mampu berpuasa karena tua atau sakit gitu, tapi dia juga orang miskin juga, nggak mampu untuk bayar dia kan banyak 1 bulan nggak bisa puasa karena itu gimana saja? Orang apa tadi? Orang sakit. Kalau tua gitu kan yang udah mampu untuk puasa. Iya, tapi nggak punya untuk bayar fidyahnya. Tentu ini adalah hutang ya. Hutang yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Berarti tunggu sampai punya. Tunggu sampai punya. Kalau dia
Tidak harus di hari itu. Mungkin besoknya dia punya, tunggu besoknya lagi. Dia itu seperti utang gitu, nggak bisa digugurkan dengan tidak adanya yang dia punya. Tapi dia harus menunggu, meskipun tidak hari itu, tidak bulan awal Syawal, tidak di tengah Syawal, mungkin setelah Syawal, boleh ya boleh. Semampunya. Tapi kalau benar-benar nggak punya, miskin banget, ya sudah, mau ngapain lagi? Nggak punya kok. Dan di zaman kita hampir nggak ada seperti itu ya. Nah, hampir semiskin-miskinnya orang di zaman kita sekarang ini nggak sampai kekurangan beras. Tidak ada berasnya. Berarti harus dibayarkan oleh ahli warisnya. Dibayar oleh ahli warisnya. Dan itu insya Allah mudah. Jadi tidak harus di hari itu ya. Jadi harus nanti nunggu sampai dia punya. Tapi kalau kayaknya nggak punya sama sekali, ya sudah. Allah maafkan insya Allah. Tapi sekali lagi hampir nggak mungkin dah yang nggak punya ini, insya Allah punya lah, insya Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya dibayarkannya itu, bayar fidyahnya itu sebelum selesai Ramadan, boleh nggak? Bisa 30 hari bayar sekaligus ke sebelum selesai Ramadan? nggak boleh. Jadi Harus selesai dulu. Harus selesai dari yang dia nggak puasa tadi itu. Meskipun dia ini sudah ini loh, meskipun menurut keyakinannya nggak akan puasa gitu loh, tapi nggak boleh dibayar sebelum tidak puasa itu. Tidak boleh dibayar sebelum harinya. Berarti yang dibayar itu adalah yang benar-benar yang tidak berpuasa, yang di hari yang tidak berpuasa itu. Dan tadi untuk gampangnya tadi kan selesai Ramadan selesai, ya sudah baru dibayar. Berarti kan udah selesai itu Ramadan. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi tunggu saja nanti kalau selesai Ramadan. Kalau memang tadi ibu tadi, ya wallahu a'lam. Cukup. Sudah larut siang ya. Larut siang. Mudah-mudahan bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.